bersama lagi dengan Cendekia Belajar. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai materi peluang yang diajarkan untuk kelas 10 atau fase E di kurikulum Merdeka. Langsung saja, untuk tujuan pembelajaran yang perlu dikuasai oleh peserta didik, yaitu peserta didik dapat menentukan peluang suatu kejadian, kemudian menentukan frekuensi harapan, memahami konsep kejadian saling bebas dan saling lepas, serta menentukan peluang majemuk dua kejadian saling lepas dan saling bebas. Nah, di sini saya punya suatu kasus di mana sebelum pertandingan sepak bola, wasit itu melempar undi sekeping mata uang logam untuk menentukan kesebelasan mana yang nanti memutuskan untuk memegang bola atau lapangan terlebih dahulu. Nah, pada percobaan pelemparan sekeping mata uang logam tersebut, pasti ada hasil yang mungkin, yaitu muncul gambar atau muncul angka. Nah, misalkan saja untuk muncul gambar, kita misalkan huruf G. Sementara untuk muncul angka, kita misalkan huruf A. Jadi nanti semua hasil yang mungkin dinotasikan dengan simbol S. Maka S sama dengan G dan A. Kenapa harus pakai kurung kurawal? Karena ini himpunan. Nah, S disebut sebagai ruang sampel, sedangkan anggota-anggotanya itu G dan A ini disebut sebagai titik-titik sampel. Ada kasus lagi nih. Sebuah kantong berisi 3 kelereng berwarna merah, hijau, dan kuning. Nah, coba dengan mata tertutup ambillah satu kelereng dari kantong tersebut. Kemudian, catatlah kelereng yang terambil, kemudian kembalikan. Suruh seluruh anggota dalam kelompok atau Anda ini melakukan hal serupa, satu persatu, dan jangan lupa untuk mencatat warna kelereng yang terambil. Nah, dengan memperhatikan hasil percobaan tersebut, kira-kira mungkin nggak nih warna hijau terambil dari kantong? Jelas mungkin. Karena apa? Karena dalam kantong tersebut berisi 3 kelereng yang berwarna merah, hijau, dan kuning. Lalu yang kedua, mungkinkah kelereng warna biru itu terambil dari kantong tersebut? Jelas tidak mungkin. Kenapa? Karena memang kelereng berwarna biru itu tidak ada dalam kantong. Karena yang ada di dalam kantong itu hanya berwarna merah, hijau, dan kuning. Lalu yang ketiga, warna apa saja kelereng yang mungkin terambil dari kantong tersebut? Jelas warnanya itu merah, hijau, dan kuning, dan bisa dinotasikan sebagai M, H, dan K. Ada kasus lagi nih. Lempar undi 2 koin mata uang bersama-sama. Nah, kemudian catatlah semua kejadian yang mungkin. Kira-kira nih kejadian yang mungkin itu pasti muncul angka dan mata uang kedua itu muncul angka. Contohnya nih ya. Nah, bisa ditulis dengan A, A. Nah, A, A ini merupakan salah satu contoh titik sampel dari percobaan tersebut. Nah, kira-kira selain A dan A itu, kira-kira kejadian mana aja yang mungkin dari percobaan ini? Yaitu ada AA, yaitu ketika angka muncul 2 kali, kemudian angka dan gambar, kemudian gambar dan angka, dan gambar dan gambar. Nah, jadi S-nya, ruang sampelnya itu berupa AA, AG, GA, dan GG. Nah, dari kegiatan-kegiatan tersebut tadi, dari soal-soal kasus tadi, coba kita menyimpulkan. Jadi himpunan semua hasil yang mungkin dalam suatu percobaan atau kejadian itu disebut sebagai ruang sampel dan diberi lambang S. Sedangkan titik sampelnya itu merupakan anggota dari ruang sampel. Sementara banyaknya semua anggota S ditulis dengan simbol N kurung S. Langsung saja untuk latihan soalnya, di sini ada sebuah koin uang logam dan dadu dilempar undi bersama-sama. Nah, tentukan titik sampelnya. Tahu sendiri kan, karena ini sebuah koin, yaitu uang logam, pasti munculnya apa? Angka dan gambar. Jadi, N-nya itu ada 2. N dari, saya misalkan di sini K ya, K-nya itu angka dan gambar. Nah, kemudian titik sampel dadu. Dadu itu pasti ada 6 titik sampel, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi N-nya ada berapa? Yaitu ada 6. Lalu
Titik sampel jika koin uang logam dan dadu dilempar bersama-sama itu ada A1, A2, A3, A4, A5, dan A6. Nah, itu ketika muncul angka dan titik sampel dadu. Nah, kemudian untuk gambar dan titik sampel dadu yaitu G1, G2, G3, G4, G5, dan G6. Ada latihan soal lagi nih. Andre memiliki 3 kelereng berwarna kuning, merah, dan hijau yang terletak di saku kanan, serta 2 kelereng berwarna putih dan biru di saku kirinya. Nah, jika Andre ini mengambil 1 kelereng dari saku kiri dan 1 kelereng dari saku kanan secara acak, tentukan ruang sampel kejadian tersebut. Nah, kira-kira gimana nih untuk menentukan ruang sampel kejadian ini? Nah, saku kanan itu kita misalkan K, M, dan H, yaitu warna kuning, merah, dan hijau. Kemudian saku kiri kita umpamakan P dan B, yaitu putih dan biru. Lalu ruang sampel pengambilan 1 kelereng saku kanan dan 1 kelereng saku kiri yaitu S-nya KP, KB, MP, MB, HP, dan HB. Jadi berapa nih ruang sampel kejadian ini? Ada berapa? Yaitu KP, KB, MP, MB, HB, dan HB itu ada 6. Untuk latihan soal selanjutnya, di sini ada 2 buah dadu dilempar undi bersama-sama. Nah, tentukan peluang muncul jumlah mata dadu 11. Kita tahu ketika 2 buah dadu dilempar undi bersama-sama, untuk jumlah mata dadu yang 11 itu titik sampelnya itu 5, 6, dan 6,5. Jadi N-nya itu ada 2. Nah, untuk mencari peluang itu rumusnya kan P sama dengan NA per NS. Jadi 2 per 36 karena ruang sampel dari 2 buah dadu dilempar undi bersama-sama itu ruang sampelnya ada 36. Lalu peluangnya itu 2 per 36 atau bisa disederhanakan 1 per 18. Kemudian di sini ada 3 buah mata uang logam dilempar undi secara bersama-sama. Nah, tulislah ruang sampel dari kejadian ini, yaitu AAA, AAG, AGA, AGG, GAA, GAG, GGA, dan GGG. Berapa banyak nih ruang sampelnya? Itu ada 8. Lalu peluang muncul ketiga-tiganya angka. Kita tahu tadi sudah disebutkan, untuk muncul ketiganya angka yaitu GGG itu ada 1. Jadi peluangnya yaitu NA per NS 1 per 8. Kenapa 8? Karena NS-nya itu ada 8. Nah, jika 3 buah mata uang logam tersebut dilempar undi bersama-sama sebanyak 50 kali, tentukan frekuensi harapan yang muncul ketiga-tiganya angka. Tadi kan sudah mencari peluang muncul ketiga-tiganya angka, yaitu 1/8. Nah, untuk mencari frekuensi harapan ketika dilempar bersama-sama sebanyak 50 kali, ini tinggal mengalihkan aja. Jadi frekuensi harapan sama dengan peluang dari kejadian itu dikalikan banyaknya lempar undi. Jadi 1/8 dikalikan 50 sama dengan 25 per 4. Nah, di sini ada kejadian majemuk. Jadi diagram Venn yaitu untuk diagram yang A dan diagram B ini saling berkaitan satu sama lain. Jadi kejadian A union B ini dibacanya kejadian A union B, kejadian muncul mata dadu bilangan genap atau kejadian muncul mata dadu bilangan prima. Di sini ada kasusnya nih. Kejadian A itu kejadian muncul mata dadu bilangan genap, yaitu ketika dadu dilempar sekali muncul ruang sampel yaitu dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kejadian muncul mata dadu bilangan genap itu 2, 4, dan 6. Sementara untuk muncul mata dadu bilangan prima yaitu pada kejadian B yaitu 2, 3, dan 5. Nah, kejadian A gabungan B atau yang dibaca kejadian A union B ini dibaca sebagai kejadian muncul mata dadu bilangan genap atau kejadian muncul mata dadu bilangan prima. Nah, kalau digabung jadi himpunannya apa nih?
kejadiannya yang muncul, yaitu 2, 3, 4, 5, dan 6. Untuk kejadian majemuk selanjutnya, yaitu kejadian A irisan B. Dibaca kejadian muncul mata dadu bilangan genap dan kejadian muncul mata dadu bilangan prima. Kata kuncinya itu dan. Kalau yang tadi ini kan kata kuncinya atau. Atau kalau yang ini kejadiannya kata kuncinya yaitu dan. Nah, kalau kejadian A yaitu kejadian muncul mata dadu bilangan genap dan kejadian B yaitu kejadian muncul mata dadu bilangan prima, kira-kira yang jadi irisannya nih apa nih? Yaitu 2. Nah, itu saja dari Cendekia Belajar untuk latihan soalnya. Tunggu video berikutnya ya. Terima kasih, semoga ini bisa membantu Anda.